puji Tuhan pagi ini kita bisa bersama-sama untuk belajar bagaimana Tuhan bekerja luar biasa di dalam sejarah dunia, sejarah umatnya, dan juga di dalam sejarah hidup tiap-tiap kita sampai dengan saat ini. Ya, kita akan berdoa dulu. Bapa di surga, sekali lagi kami naikkan segala puji dan syukur kepadamu untuk segala anugerah-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami berterima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Engkau berikan. Kami bersyukur untuk segala perlindungan yang Tuhan juga berikan bagi kami masing-masing. Terima kasih kami boleh berkumpul pada pagi hari ini di dalam tempat ini untuk bersama-sama belajar dari firman-Mu. Kiranya kuasa Tuhan menyertai kami, roh Tuhan memimpin kami masing-masing, sehingga kami boleh lebih dibukakan akan pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang mengatur segala sesuatu di dalam seluruh sejarah dunia ini dan sejarah umat manusia untuk mewujudkan rencana keselamatan-Mu bagi dunia ini. Kami serahkan waktu di depan kami, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Roh-Mu mengajar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang Tuhan tidak berikan kepada saya itu suara yang keras, yang kenceng, ya, yang bisa didengar dengan jelas oleh semua orang. Tapi saya harap nanti kalau tidak ada mic, saya suka menjelaskan di papan tulis menggambarkan satu proses gitu ya. Saya harap bisa didengar dengan cukup jelas ya. Oke. Jadi saya dengar Bapak Ibu sekalian tiap hari Sabtu itu sekarang mempelajari kitab-kitab Perjanjian Baru dari Injil-Injil sampai Kisah Rasul. Dan sebetulnya sebelum kita belajar Perjanjian Baru itu kita perlu mengerti latar belakang ya. Apa yang terjadi sebelum Tuhan Yesus lahir. Ya, nah, apa yang terjadi sebelum Tuhan Yesus bahkan Yohanes Pembaptis melayani, ya, nah itu sesuatu yang terjadi itu luar biasa. Pengaturan, terima kasih. Pengaturan Tuhan itu sungguh luar biasa bagi umat manusia dan seringkali kita kurang menyadari itu, ya. Antara kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ada satu lembar putih gitu ya. Nah, saudara biasa mungkin memperhatikan sebelum Injil Matius dan sesudah Maliakhi itu selalu ada satu lembar putih. Ya, jadi satu lembar putih itu mencakup waktu berapa lama itu? Satu lembar putih itu mewakili waktu berapa lama? Ya, biasanya orang suka katakan 400 tetapi sebetulnya lebih dari 400 ya, sekitar 500 tahun ya. Jadi lembar putih itu mewakili waktu 500 tahun. Dan di dalam 500 tahun itu Tuhan secara luar biasa sebetulnya sedang mempersiapkan seluruh dunia ini melalui sejarah dunia dan mempersiapkan umat Israel untuk kedatangan Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan bekerja itu 500 tahun untuk menyambut nantinya kedatangan Tuhan Yesus ya, itu dia. Jadi itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, Perjanjian Lama itu diakhiri dengan pembuangan bangsa Israel ke Babel. Ya, itu akhir dari sejarah Israel. Ya, akhir Perjanjian Lama. Ya, jadi bangsa Israel karena pemberontakannya kepada Tuhan, karena tidak mau taat kepada Tuhan, menyembah dewa-dewa Baal dan Asyera dan yang lain-lain dari bangsa-bangsa sekelilingnya, maka mereka akhirnya dihukum oleh Tuhan, dibuang ke Babel selama 70 tahun. Ya, mungkin ini sudah sering Bapak Ibu dengar. Jadi dibuang ke Babel. Nah, sesudah dibuang ke Babel itu negeri
Israel sebagai bangsa, sebagai satu negara, sebagai satu entitas politik itu tidak ada lagi. Ya. Kemudian mereka dipimpin oleh Tuhan untuk kembali dari Babel. Jadi pada waktu kembali dari Babel itu mereka hanya satu bangsa yang tunduk di bawah bangsa lain. Ya, itu dia. Jadi mereka namanya juga sudah berubah. Jadi sekarang menjadi umat Yahudi, bangsa Yahudi. Kalau tadinya Israel, kerajaan Yehuda. Jadi kerajaannya sudah tidak ada lagi, ya. Itu dia. Nah, sekarang mengapa bangsa Israel itu harus dibuang ke Babel? Nah, ini kita harus baca sekarang dari kitab 2 Raja-Raja, ya. Kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 36. Nah, nanti sampai dengan pasal 24, ya. Kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 36 dan seterusnya ayat 24, ya. Kitab Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 36. Saya akan bacakan. Judulnya dari perikop itu adalah Yoyakim Raja Yehuda. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sebuda binti Pedaya dari Roma. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Lalu 24 ayat 1. Dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar Raja Babel, lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Sungguh hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Manasye, setimpal dengan segala yang dilakukannya, dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkan oleh Manasye, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Ya, jadi kita perhatikan di sini ayat 2, Tuhan menyuruh, ya, gerombolan-gerombolan Aram, Moab, Amon dan seterusnya untuk melawan Yoyakim. Ya, lalu ayat 3 dikatakan hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan. Ya, jadi kadang-kadang umat Tuhan itu kalau tidak dihajar dengan keras itu ya tidak ngefek. Ya, jadi peringatan-peringatan yang diberikan oleh Tuhan di dalam panjang sabarnya, di dalam kemurahannya itu seringkali tidak ngefek. Sehingga akhirnya setelah sekian lama Tuhan terus-menerus memperingatkan umatnya dan tidak didengarkan juga, pada akhirnya Tuhan memang harus menghajar dengan sangat keras. Ya, nah lalu dikatakan di sini di ayat yang ketiga itu semuanya ini terjadi karena dosa-dosa Manasye. Nah, dosa apa yang dilakukan oleh Manasye? Ya, kita lihat 2 Raja-Raja pasal 21, ya, pasal 21 Manasye Raja Yehuda. 2 Raja-Raja pasal 21. Ya. Saya akan bacakan. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja. 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ya, jadi umur 12 itu diangkat menjadi raja karena ayahnya sudah meninggal dan tentu saja dia hanya figur saja dan yang memerintah adalah mungkin ibunya dan
menteri-menteri yang senior di dalam negaranya itu, di dalam kerajaan Israel itu ya. 55 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefsiba. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Nah ini dosa-dosanya, ayat 3. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab Raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Jadi tentara langit itu maksudnya bintang-bintang, matahari, bulan itu ya. Itu dulu disembah tuh oleh orang-orang zaman dulu itu. Lalu ia, ya ini yang lebih jahat lagi, ayat 4. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan. Ya, jadi di bait suci dia dirikan mezbah-mezbah untuk dewa-dewa itu. Walaupun sehubungan dengan rumah Tuhan itu, Tuhan berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Ayat 5, ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Jadi ini satu penajisan yang luar biasa dari bait suci. Ayat 6, bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ya, jadi pada zaman itu dewa-dewa itu semua harus diambil hatinya begitu ya, dengan persembahan-persembahan. Dan persembahan itu biasanya berupa korban darah. Ya, jadi yang bisa bukan cuma binatang saja, kalau binatang kita masih maklum ya, tetapi seringkali yang harus dikorbankan itu manusia. Dan manusia yang paling gampang untuk dikorbankan itu anak-anak, tidak bisa ngelawan. Ya, jadi anak-anak. Jadi ini dosa-dosa yang dilakukan Manasye untuk menyembah dewa-dewa Baal, Asyera dan seterusnya. Anak-anak harus dibunuh, bahkan Manasye membunuh anaknya sendiri sebagai korban dalam api. Ya, lalu ayat yang selanjutnya, ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah, ini maksudnya bukan rumah pribadi tetapi rumah Tuhan. Walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman kepada Daud dan Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan pada nenek moyang mereka, asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang kuperintahkan kepada mereka, tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Musa. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan Manasye menyesatkan mereka sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Lalu ayat 10, kemudian berfirmanlah Tuhan dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi, oleh karena Manasye Raja Yehuda telah melakukan kekejian-kekejian ini, berbuat jahat lebih dari segala yang telah dilakukan orang Amori mendahului dia, dan dengan berhala-berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarkan akan bising kedua telinganya. Dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria, tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab. Aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapus pinggan, yakni habis dihapus, dibalikkan pula menungging. Aku akan membuangkan sisa milik pusakaku, akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan, menjadi rampasan bagi semua musuh mereka, oleh karena mereka telah melakukan yang jahat di mataku
dan dengan demikian menimbulkan sakit hatiku mulai dari hari nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Ayat 16, lagi pula Manasye mencurahkan darah orang yang tidak bersalah, yaitu anak-anak, sedemikian banyak hingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung, belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dan dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, jadi penyembahan kepada dewa-dewa itu bukan setahun sekali, tetapi sering. Ya, jadi kita tidak tahu seringnya seberapa. Kalau sebulan sekali aja itu anak-anak yang dibunuh untuk dipersembahkan kepada dewa itu sudah berapa banyak, ya. Jadi kalau seminggu sekali, waduh itu luar biasa, ya. Jadi penyembahan itu sering dilakukan. Nah, karena dosa-dosa ini maka Israel harus dibuang dari hadirat Tuhan. Israel harus menjalani hukuman dari Tuhan. Dan Tuhan memakai sekarang seorang raja lain, yaitu Nebukadnezar. Ya, Nebukadnezar untuk melaksanakan penghakiman Tuhan itu. Jadi kalau kita bisa gambarkan, ini sejarah Israel, ya. Nah, mungkin lebih jelas sedikit. Ya, jadi kita mulai di sini, Israel dibuang ke Babil. Ya, jadi di sini pembuangan ke Babel, ya. Raja Babel di situ adalah Nebukadnezar. Ya. Nah ini pertama kali terjadi kira-kira tahun 605 sebelum Masehi. 605 sebelum Masehi. Ya. Nah kalau Bapak Ibu membaca kisah Daniel, ini pertama kali. Ya, jadi Nebukadnezar pada tahun 605 sebelum Masehi dia naik tahta dan dia menguasai kerajaan Babel yang sangat berkuasa sedemikian besar. Kemudian dia punya ambisi untuk menundukkan kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya. Ya, jadi dia tundukkan, tapi dia tidak bermaksud untuk menghapuskan kerajaan-kerajaan itu. Dia tundukkan supaya mereka kemudian membayar upeti kepada Nebukadnezar. Ya, jadi itu jauh lebih menguntungkan. Nah, Nebukadnezar menjadi raja besar dan kerajaan-kerajaan lain ini raja-raja kecil yang harus tunduk dan memberi upeti kepada Nebukadnezar. Ya, jadi Yerusalem pada waktu itu dipimpin oleh Yoyakim. Ya, jadi di sini Yoyakim ini pertama kali. Ya, jadi ada 3 kali Nebukadnezar itu menyerang Yerusalem sampai akhirnya dibuang semua, habis semua. Ya, jadi pertama kali datang, lalu Yoyakim yang jadi raja, kemudian Yoyakim ditundukkan, lalu dikatakan di pasal 23 tadi itu 24 ayat 1, Yoyakim tunduk kepada Nebukadnezar 3 tahun. Ya, itu dia. Jadi bait suci masih berdiri, kota Yerusalem masih berdiri, semuanya masih berjalan terus. Hanya Yoyakim sekarang harus tunduk kepada Nebukadnezar. Ya, dan pada waktu itu Nebukadnezar juga mengambil orang-orang yang pinter-pinter dari kerajaan Yehuda itu ya, seperti Daniel dan kawan-kawannya diangkut ke Babel untuk membantu dia jadi menteri-menteri dan seterusnya. Ya, itu dia. Nah, kemudian Yoyakim memberontak kepada Nebukadnezar sehingga Nebukadnezar datang lagi untuk kedua kalinya. Ya, jadi pada waktu Nebukadnezar datang untuk kedua kalinya, ini raja yang berikutnya adalah anak dari Yoyakim yang namanya Yoyakhin. Ya, ayat yang ke-8, 2 Raja-Raja 24 ayat yang ke-8. Ya, jadi di sini kedua kali dia datang lagi. Kemudian ya, raja yang berikutnya adalah Yoyakhin. Jadi Yoyakim kemudian mati, lalu diserang oleh pemberontak-pemberontak tadi itu. Ya, kemudian Yoyakhin yang menggantikan. Yoyakhin umur 18 tahun, lalu ia menjadi raja, 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ya. Lalu ayat 9, Yoyakhin melakukan yang jahat di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan ayahnya.
Ya. Pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar Raja Babel menyerang Yerusalem, kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar Raja Babel datang menyerang kota itu, sedang orang-orangnya mengepungnya. Lalu keluarlah Yoyakhin Raja Yehuda mendapatkan Raja Babel, dia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, pembesar-pembesarnya, pegawai istananya. Ya, dan Raja Babel menangkap mereka semua pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan bait suci, barang-barang perbendaharaan istana raja. Juga dikeratnya emas dari semua perkakas emas yang dibuat Salomo Raja Israel di bait Tuhan. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima, semua pahlawan gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi, tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Lalu Yoyakhin diangkut ke pembuangan di Babel, juga ibunya, istri-istrinya, pegawai-pegawai istananya, orang-orang berkuasa di negeri itu semua dibawa sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, tukang pandai besi, 1.000 orang, semua pahlawan yang sanggup berperang dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat matanya, paman Yoyakhin menjadi raja, menggantikan dia, menukar namanya menjadi Sedekia. Ya, jadi Nebukadnezar mungkin merasa ini kurang ajar sekali ya. Raja ini kalau tidak dihajar luar biasa mereka akan terus begini. Jadi lalu pada masa Yoyakhin ini terjadi pembuangan yang cukup besar. Ini kira-kira tahun 597 ya, 597 sebelum Masehi kira-kira ya. Jadi ini pengangkutan pembuangan yang pertama. Ya, jadi Yoyakhin dan semuanya hanya memerintah 3 bulan lalu diangkut ke Babel dan digantikan oleh satu keluarganya yang kemudian diganti namanya menjadi Sedekia. Ya, tapi di sini bait suci belum dihancurkan oleh Nebukadnezar, kota Yerusalem belum dihancurkan oleh Nebukadnezar. Ya, itu dia. Jadi Sedekia itu sekarang yang menggantikan memerintah. Lalu ayat 18, Sedekia berumur 21 tahun waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Lalu ia melakukan yang jahat juga di mata Tuhan seperti yang dilakukan Yoyakim. Ayat 20, sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Lalu Sedekia ini memang nekat benar ya, memberontak terhadap Raja Babel. Ya, nah dia satu kerajaan yang kecil, sebagian besar rakyatnya sudah dibuang, diangkut ke Babel, lalu dia masih berani memberontak terhadap Raja Babel. 25 ayat 1. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan ke-10, tanggal 10 bulan itu datanglah Nebukadnezar, Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Lalu singkat cerita Yerusalem dikepung dan sampai tahun yang ke-11, jadi 2 tahun lamanya Yerusalem dikepung. Lalu ayat 3, pada tanggal 9 bulan ke-4 ketika kelaparan sudah merajalela di Yerusalem, tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka orang meruntuhkan tembok kota, semua tentara melarikan diri malam-malam. Kemudian sekalipun orang-orang Kasdim yaitu Babel mengepung kota itu sekelilingnya. Ya, ayat 5, tetapi tentara Kasdim, ini Babel, mengejar raja dari belakang, mencapai dia di dataran Yeriko dan semua tentaranya dan seterusnya. Ayat 6, mereka menangkap raja, membawa dia kepada Raja Babel di Ribla yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya, kemudian dibutakannya mata Sedekia, lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Ayat 8.
Dalam bulan yang kelima pada tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan kepala pasukan pengawal Raja Babel ke Yerusalem. Nah ini ayat yang ke-9, membakar rumah Tuhan, rumah raja, semua rumah di Yerusalem, semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api, tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang bersama-sama dengan komandan itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel, sisa-sisa khalayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan. Ayat 12, hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Ya, jadi ini ketiga kalinya Nebukadnezar dengan panglimanya Nebuzaradan itu menyerang Yerusalem, dikepung. Ya, jadi dari tahun 588 sampai dengan 586 sebelum Masehi dikepung 2 tahun. Kalau dikepung itu artinya tidak ada makanan bisa masuk ke dalam kota sehingga akhirnya orang menjadi kelaparan. Ya, dan pada akhirnya tahun 586 ini Yerusalem kemudian diruntuhkan seluruhnya. Tadi ayat 8 dan ayat 9, ayat 10 Nebuzaradan membakar rumah Tuhan. Jadi di sini bait suci itu diruntuhkan, kemudian tembok Yerusalem itu diruntuhkan. Ya, zaman dulu kota itu selalu ada temboknya, kota itu city state gitu ya, jadi kerajaan yang berupa kota. Jadi kalau temboknya sudah hancur siapa saja bisa masuk keluar situ sehingga tidak ada lagi perlindungan untuk kota itu. Ya, jadi pada tahun 586 sebelum Masehi ini setelah penyerangan yang ketiga, seluruh Israel sisa-sisanya semuanya sekarang diangkut dan dibuang ke Babel. Ya, jadi yang ditinggalkan itu hanya orang-orang miskin dan ya untuk jadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Ya, jadi mereka tuh tidak ada gunanya, diangkut juga tidak ada gunanya, jadi ditinggalkan di situ. Nah ini yang terjadi dengan kerajaan Yehuda. Ya, Israel sudah sebelumnya tahun 722 sebelum Masehi sudah ditaklukkan oleh Asyur, sekarang sisa kerajaan Yehuda dengan Yerusalem ini sekarang ditaklukkan oleh Babel. Ya, jadi diangkut oleh Nebukadnezar ke dalam pembuangan. Nah, ini hukuman Tuhan atas dosa-dosa Manasye. Ya, jadi ini yang terjadi. Tetapi kita tahu selanjutnya bahwa Tuhan itu tidak hanya menghukum. Ya, nah jadi kalau kita baca lebih lanjut dan kitab Nabi Yeremia dan kitab nabi-nabi yang lain, Tuhan bilang kamu akan dibuang ke Babel itu berapa lama? Apakah Bapak Ibu ada yang ingat? 70 tahun. Ya, 70 tahun akan dibuang ke Babel. Ya, nah kemudian yang luar biasa adalah ini tahun katakanlah 586 ya 586. Pada tahun 539 katakanlah di sini ya tahun 539 sebelum Masehi, Nebukadnezar itu dikalahkan oleh Raja Persia ya yang namanya Kores. Ya, nah tentang Kores ini ditulis di dalam Yesaya 44, Yesaya 45 tentang Kores. Ya, jadi Kores ini sekarang berkuasa di atas kerajaan Persia, lalu dia lebih berkuasa daripada Babel dan berhasil mengalahkan Nebukadnezar. Ya, tahun 539 sebelum Masehi. Ya, nah kita baca kitab Yesaya ya. Jadi kita baca sejarahnya ini dulu, beberapa supaya kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam sejarah untuk mewujudkan semua yang telah dinubuatkannya dan semua yang telah ditetapkannya. Ya, kita baca Yesaya pasal 44, Yesaya 44 ayat yang ke-27. Yesaya 44
ayat 27. Ya. Yesaya 44 ayat 27, di situ dikatakan, akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering, aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Ya, demikian firman Tuhan. 28, akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan dikenapinya, dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Ya, kita lanjutkan dulu dengan 45 ya, di mana diberikan judul untuk perikop ini, Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. 45 ayat 1, beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri, kata Tuhan, hendak berjalan di depanmu, hendak meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ya. Lalu ayat 5, akulah Tuhan, tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah, aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Ya. Lalu kita lanjutkan ayat 13. 45 ayat 13, akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, aku akan meratakan segala jalannya, dialah yang akan membangun kotaku, ya, yaitu kota Yerusalem, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi di dalam rencana Tuhan, Tuhan sekarang menggerakkan Kores. Kores ini bukan orang Yahudi, orang yang tidak mengenal aku. Dia bangsa lain, ya, dia bangsa kafir. Tetapi Tuhan mau memakai juga orang-orang dari bangsa-bangsa lain itu untuk melaksanakan rencananya dan maksudnya. Ya, jadi tadi kita 44 ayat 27 itu Tuhan bilang, aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Jadi dengan cara itu Kores mengalahkan Babil. Ya. Jadi Persia itu dilalui oleh Iran sekarang itu ya, dilalui oleh Sungai Efrat, itu Sungai Tigris ya, sungai besar sekali Efrat ya. Jadi air untuk Babil itu di selatannya gitu ya. Jadi air untuk Babil itu sumbernya dari Sungai Efrat itu ya. Nah, yang dilakukan oleh Kores adalah dia potong sungai itu, dia belokkan ke arah lain, ya, sehingga air dari sungai itu sekarang tidak bisa lagi mengalir ke Babil. Ya, dengan demikian Babil itu bisa dikalahkan karena tidak punya air, karena kekurangan air. Ya, jadi sebetulnya kalau kita baca Alkitab itu ya, hanya kalau kita bacanya itu lewat gitu, lalu bahasanya ini kan tidak kurang seru gitu ya. Jadi kita tidak bisa merasakan. Jadi ini trik-trik peperangan itu luar biasa yang dipakai ya. Tetapi di Yesaya 44 ini dikatakan bahwa Tuhan yang mengeringkan itu. Ya, jadi Tuhan memberikan kepada Kores ini pikiran seperti itu untuk dia akhirnya berhasil mengalahkan Babil. Lalu yang luar biasa, Kores ini walaupun bukan bangsa yang kenal Tuhan, dipegang tangannya oleh Tuhan. Lalu ayat 13 tadi mengatakan, aku yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan. Ya, jadi Kores berhasil mengalahkan Nebukadnezar, mengalahkan Babil. Lalu yang luar biasa lagi, ya, sesudah mengalahkan Babil, kemudian berarti semua penduduk di wilayah kekuasaan Babil itu sekarang di bawah Kores ya, di bawah Persia. Lalu Kores digerakkan juga hatinya oleh Tuhan untuk menyuruh orang-orang
buangan ini pulang kembali ke Babil. Ya, ini dia. Jadi ini kita baca di dalam kitab Esra pasal 1 ya. Kita lihat ya kitab Esra pasal 1. Esra ya. Nah, sebelum Esra persis di atasnya itu 2 Tawarikh pasal yang terakhir, pasal 36 ayat 22. Ya, itu kata-katanya sama, nanti diulang di Esra pasal 1 ya. Kita baca saja mungkin Esra pasal 1 ya. Pasal 1 ayat 1. Pada tahun pertama zaman Kores raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin serta para imam orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, emas, harta benda, ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Ayat 7. Pula Raja Kores menyuruh keluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu suruh keluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat dan seterusnya. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, 410 piala perak, 1000 barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Ya, nah ini yang luar biasa. Jadi Tuhan sekarang sudah selesai waktunya di pembuangan. Tuhan menggerakkan Kores. Ya, nah begitu Kores memerintah pada tahun yang pertama itu tahun 538. Ya, tahun 5038 dia menyuruh orang Israel kembali ke Yerusalem yang terbuang di Babel itu. Ya, dan bukan cuma disuruh pulang kembali aja, tetapi dengan tugas nanti membangun kembali bait suci yang ada di Yerusalem. Ya, dan bukan tugas saja, semua ongkosnya pun dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi orang-orang yang ada di Babel itu semua yang tidak ikut pulang itu semua harus kasih persembahan. Orang-orang Babel sendiri harus kasih persembahan emas, perak, semuanya harus diberikan untuk biaya mereka pulang dan kemudian membangun kembali rumah Tuhan. Ya, nah selain itu Kores juga menyuruh supaya semua peralatan rumah Tuhan itu yang tadinya dirampas oleh Nebukadnezar ditaruh di kuil Allahnya di Babel, sekarang itu semua dikeluarkan, dibawa kembali pulang ke Yerusalem. Ya, nah ini bukan orang Yahudi loh, ini orang yang tidak kenal Tuhan. Ya, tapi Tuhan pakai luar biasa. Ya, orang ini digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk melaksanakan semuanya ini. Ya, jadi pada tahun 538 sebelum Masehi itu di bawah Esra mereka semua pulang ke Palestina. Tidak semuanya pulang, ya, sebagian saja yang pulang. Karena sebagian sudah enak tinggal di Babel. Ya, nah jadi orang Israel itu memang luar biasa ya.
waktu mereka di Babel, itu kalau kita saudara Bapak Ibu ya, kalau baca itu kitab Yeskiel dan sebagainya itu ya, itu seru banget loh itu. Ya, ceritanya seru banget. Coba dibaca ya perlahan-lahan dan nanti kita melihat bagaimana Tuhan bekerja itu luar biasa. Jadi pada waktu orang Israel dibuang itu di Babel, dia ada di tepi sungai Kedar di Babel itu ya. Lalu Tuhan bagaimana? Bait suci sudah dihancurkan, Yerusalem dihancurkan, lalu Tuhan kemana? Ya. Nah, di dalam Yeskiel nanti pasal 11 di situ diceritakan ya. Pada waktu umat buangan itu ada di Babel di tepi sungai Kedar, ya. Roh Tuhan yang diam di dalam ruang Maha Kudus di Bait Suci itu digambarkan ya. Roh Tuhan itu keluar dari situ lalu lewat pintu timur, ya. Jadi Bait Suci itu pintunya itu pintu masuk keluarnya itu menghadap ke timur ya, ke arah matahari terbit. Jadi roh Tuhan keluar dari ruang Maha Kudus, kemudian berada di pintu timur, lalu sesudah itu roh Tuhan berada di Babel bersama umatnya di tepi sungai Kedar ya. Jadi Tuhan memang seperti seorang ayah yang mengasihi anaknya. Ya. Anak terlalu kurang ajar. Ya, harus disabet dengan keras sekali. Ya, tetapi sebagai ayah, sebagai bapak yang mengasihi anaknya, Tuhan tidak meninggalkan anaknya. Ya, kalau kita sekarang sering kali begitu ya, kalau anak terlalu kurang ajar, tidak bisa diatur, keluar dari rumah ini, kamu bukan anak papa lagi. Nah, sering kali gitu ya yang terjadi ya. Tetapi Tuhan ternyata tidak demikian. Jadi roh Tuhan itu dalam Yeskiel pasal 1 bersama-sama dengan umatnya yang ada di tepi sungai Kedar di Babel. Ya, jadi Tuhan tidak meninggalkan umatnya itu sedemikian rupa. Lalu di dalam Yeremia 29 ayat 7 itu mungkin Bapak Ibu sering baca ya. Di situ dikatakan berdoalah untuk kota-kota di mana engkau dibuang. Karena kesejahteraan kota itu adalah juga kesejahteraanmu. Ya, jadi umat Tuhan di Babel itu ya Yahudi nih ya, dasar Yahudi ya, mereka tuh pergi kemana aja selalu dalam dagangnya, dalam semuanya tuh, dalam bisnisnya semuanya tuh bisa beruntung gitu ya. Jadi sebagian dari mereka tuh hidup enak itu, hidup makmur di Babel itu ya. Tetapi kesedihan mereka tuh kesedihan secara rohani. Ya, karena rumah Tuhan tidak ada lagi. Simbol untuk penyertaan Tuhan bersama umatnya itu tidak ada lagi. Jadi itu kesedihan mereka. Tetapi secara fisik mereka itu sejahtera. Ya, karena itu tidak semuanya dari mereka kembali ke Yerusalem. Dan dikatakan di Esra tadi siapa yang digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk mau kembali. Kembali itu susah loh saudara, perjalanannya kan jauh itu bukan dekat itu ya. Nah di tengah jalan banyak halangan dan seterusnya. Nanti sampai Yerusalem juga masa depannya bagaimana orang tidak tahu ya. Masa depannya bagaimana, apa yang harus dikerjakan dan sebagainya. Ya, tetapi inilah pekerjaan Tuhan memakai Kores untuk membawa umat Israel itu kembali ke Yerusalem, kembali ke Palestina dari pembuangan. Ya, nah sekarang kalau kita hitung dari mereka terakhir diangkut itu tahun sekian ya, dari 586 sampai 538. Ini kira-kira berapa tahun mereka ada di Babel itu? Ya, sipua. Ya, kira-kira 48 ya harfiah ya, itu dia. Nah kita anggap itu zaman itu memang kita tidak bisa strict sekali dengan angka-angka itu, jadi kita anggap 50 tahun. Ya, jadi mereka ada di sini selisihnya ini 50 tahun ya. Nah, mereka ada di Babel 50 tahun. Lalu Tuhan bukakan jalan untuk kembali ke Palestina. Nah tadinya kan di Tuhan janji berapa? 70 ya. Nah kok 50 sudah balik ke Palestina. Ya, ini dia. Nah jadi bangsa Israel yang kembali ke Palestina itu diberi tugas untuk membangun kembali Bait Suci. Ya,
harus dibangun bait suci itu. Lalu kota Yerusalem juga dibangun kembali. Nah, mereka kemudian memang membangun kembali bait suci dan banyak sekali halangan, banyak perlawanan dari berbagai pihak dan seterusnya. Ya, dan tetapi akhirnya bait suci itu berhasil dibangun juga, dan pada waktu selesai ditahbiskan, itu nanti kitab Nehemia ya, ditahbiskan itu selesai kira-kira tahun 517 ya, sebelum Masehi. 517 atau 515. Jadi dari sini ke sini berapa tahun? 20 tahun ya. Nah, jadi 50 tahun mereka ada di Babel, kemudian mereka kembali ke Palestina, membangun kembali bait suci yang akhirnya selesai dan ditahbiskan, dipersembahkan kepada Tuhan itu pada tahun ini, 20 tahun kemudian. Ya, dengan demikian kita bisa melihat pembuangan itu sebetulnya adalah pembuangan dari hadirat Tuhan. Ya, jadi bukan hanya pembuangan secara fisik ke satu lokasi yang lain, tetapi juga pembuangan dari hadirat Tuhan. Nah, tadi saya ceritakan waktu umat Tuhan dibuang ke Babel, roh Tuhan juga lewat pintu timur itu ya, keluar ikut sampai ke Babel di tepi sungai Kedar. Nah, nanti kalau saudara baca Yeskiel mulai dengan pasal 43 dan seterusnya, itu diceritakan waktu pentahbisan bait suci yang kedua ini ya. Nah, di situ diceritakan roh Tuhan ya sekarang masuk kembali dari pintu timur ya. Jadi dari keluar dari pintu timur sekarang masuk dari pintu timur dan kemudian masuk ke dalam ruang Maha Kudus ya. Nah, itu luar biasa gambarannya itu loh yang Tuhan berikan ya. Nah, roh Tuhan itu kan enggak perlu masuk keluar pintu toh. Ya kan, itu dia. Tetapi dengan cara itu ditunjukkan ya secara visual begitu, bagaimana Tuhan juga menyertai umatnya itu. Ya, luar biasa itu. Jadi pembuangan 70 tahun bukan hanya secara lokasi, tetapi juga dibuang dari hadirat Tuhan. Nah, sekarang Israel sudah kembali dari pembuangan. Ya, sudah kembali di Palestina, kembali mulai membangun hidupnya. Ya, kemudian Kores itu digantikan oleh pengganti-penggantinya. Lalu satu ketika ini tahun 336 ya, sebelum Masehi, tahun 336 ya, sebelum Masehi. Jadi ini nanti apa yang Bapak Ibu handout yang ada pada Bapak Ibu itu bisa dibaca di rumah ya. Saya menyingkatkan dari sekian banyak ini ya. Jadi kira-kira tahun 334 ya. 334 sebelum Masehi. Jadi sudah kira-kira 200 tahun berikutnya itu sekarang ada Alexander Agung. Ya, Alexander Agung. Jadi ini kerajaannya Persia. Ini kerajaannya Babel, kerajaannya Persia, ini sekarang kerajaannya Yunani. Ya. Nah, Alexander Agung ini saya berusaha, sekarang udah bisa. Ya, saya berusaha dengan ya, soal saya. Jadi tahun 334 ini Alexander, dia ayahnya Raja Yunani ya, lalu dia seorang pangeran, punya bakat yang luar biasa untuk berperang. Ya, punya ambisi yang luar biasa untuk menaklukkan seluruh wilayah yang luas. Jadi Bapak Ibu kalau perlu bisa melihat yang di belakang ini ya. Di paling belakang dari Alkitab biasanya ada petanya di sini. Jadi ini Makedonia ya. Jadi ini kerajaannya Alexander Agung. Jadi semua wilayah yang ada di sini seluruhnya itu dia mau taklukkan ya. Dan
secara luar biasa memang Alexander berhasil. Ya, jadi dia bisa menaklukkan seluruh wilayah yang demikian luas bahkan sampai ke India, ya, ke Persia dan seterusnya. Jadi kerajaan Persia di bawah Kores itu juga ditaklukkan oleh Alexander Agung dan akhirnya dia juga masuk ke Palestina. Ya, nah Alexander melaksanakan pertempuran itu dalam waktu yang cukup singkat karena nanti pada tahun 323 itu dia meninggal ya. Tahun 323 sebelum Masehi dia meninggal pada usia kira-kira hanya 30 tahun. Ya. Nah, jadi Alexander ini berperang ya. Dia bawa banyak tentaranya naik kuda. Ya. Nah, dari Yunani seluruh wilayah itu tentaranya harus naik kuda, ya. Nah, supaya kuda ini bisa lewat kan harus ada jalan, ya. Jadi di mana belum dibukakan jalan, di situ dia membuat jalan. Ya, tentu saja jalan pada zaman itu sederhana ya, batu-batu besar-besar itu ditaruh di atas tanah ini supaya ditekan begitu rupa supaya kuda bisa lewat. Ya, nah Alexander dengan peperangannya yang begitu luas, mencakup wilayah yang begitu luas, dia akhirnya bisa membangun satu jaringan jalan raya, ya, jaringan jalan raya. Ya, kalau kita sih bilangnya jalan tolnya untuk zaman itu, ya. Jadi jaringan jalan raya di satu wilayah yang sangat luas, ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Alexander. Dan karena dia asalnya dari Makedonia, bahasanya Yunani, jadi di wilayah yang sangat luas itu di mana dia taklukkan, itu dia paksakan orang untuk mengikuti budaya Yunani, ya. Bahasanya itu mereka harus belajar, ya, bahasa Yunani. Jadi bukan cuma zaman sekarang aja mahasiswa teologi belajar, pada zaman itu semua orang rakyat juga ikut belajar bahasa Yunani. Akhirnya menjadi terbiasa, ya. Jadi ini yang Tuhan laksanakan melalui ekspansi yang dilakukan oleh Alexander Agung, ya. Di satu wilayah yang luar biasa luas, di situ ada jaringan jalan raya, kemudian ada satu bahasa yang menjadi bahasa internasional untuk orang pada zaman itu. Sekarang bahasa internasional kita Inggris, ya. Kalau kita bisa bahasa Inggris, kita pergi kemana saja di seluruh dunia ini kita bisa berkomunikasi. Tapi pada zaman itu bahasa internasionalnya adalah bahasa Yunani. Ya, dan kemudian Alexander juga menaklukkan Mesir dan melakukan semua wilayah, tapi dia mati muda pada usia 33 tahun dan kemudian dia digantikan oleh jenderal-jenderalnya, akhirnya 3 yang paling berkuasa, yaitu satu menguasai Mesir namanya Ptolemy, satu lagi menguasai Asia dan Palestina dan Asia di situ itu namanya Seleucus, dan satu lagi namanya Antigonus menguasai daerah Makedonia. Ya, ini dia. Jadi ini yang dilaksanakan pada waktu Alexander melaksanakan ekspansinya. Ya, nah sesudah itu jadi Palestina kemudian berada di bawah kekuasaan Yunani. Ya. Nah terjadi perebutan antara Mesir, jenderal-jenderalnya nih ya, waktu Alexander mati, jadi satu jenderalnya menguasai Mesir, lalu ini namanya Ptolemy atau Ptolemeus, ya. Dia menaklukkan menguasai Palestina juga. Nah satu jenderalnya menguasai Syria, ya. Nah ini namanya Seleucus, ya. Nah itu dia. Jadi Palestina pertama ada di bawah kekuasaan Mesir. Kemudian Raja Seleucus itu berhasil mengalahkan Mesir, lalu Palestina berada di bawah kekuasaan itu. Jadi kita lihat bangsa Israel sesudah kembali dari pembuangan itu tidak hidup merdeka seperti di dalam negaranya sendiri. Ya, mereka di bawah jajahan bangsa-bangsa lain. Ya, itu dia. Jadi bukan senang, bukan bebas dari
dari semua yang tidak mereka harapkan, ya. Tetapi ada di bawah kekuasaan raja-raja ini, ya. Nah, selanjutnya raja-raja ini mereka berkuasa bergantian, kemudian ada akhirnya menjelang kedatangan Tuhan Yesus, ya. Ini di sini kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, ya. Saya pakai tanda salib di sini untuk kematiannya. Kira-kira tahun 100 sebelum Masehi atau menjelang 100 sebelum Masehi itu bangsa Romawi perlahan-lahan mulai berkuasa. Ya, nah akhirnya pada sekitar tahun 60-an sebelum Masehi, 67 sebelum Masehi, ini jenderal Romawi kemudian mengalahkan Palestina. Ya, jadi di sini sekarang di bawah pimpinan Romawi. Ya, Romawi itu dengan jenderal-jenderalnya yang berkuasa ini sekarang mengalahkan Palestina. Jadi sekarang perlahan-lahan kekaisaran Romawi itu menguasai seluruh wilayah yang tadinya dikuasai Koles, dikuasai oleh Alexander dan seterusnya. Ya, nah sekarang orang Romawi itu mereka mengutamakan hukum. Ya, mereka mengutamakan hukum dan ketenteraman di dalam negara. Ya, jadi ini hukum, lalu keamanan. Ya, orang Romawi itu berbahasa Latin, tapi ada bahasa Yunani tidak persoalan buat mereka. Ya, jadi budaya ini tidak dipermasalahkan oleh mereka, dan yang mereka pentingkan adalah ini. Ya, karena buat mereka mengharapkan supaya daerah-daerah jajahannya ini, wilayah-wilayah itu bisa mensuplai ke ibu kota Roma dan untuk keperluan semua bangsawan dan kaisar dan bangsawan-bangsawan yang lain, semua kebutuhan. Ya, jadi kebutuhan pakaian, kebutuhan anggur, kebutuhan daging, kebutuhan kuda, semuanya itu diharapkan disuplai oleh daerah jajahannya. Ya, ini dia. Nah, supaya perdagangan itu bisa berjalan lancar, supaya kapal-kapal yang mengangkut barang itu bisa berlayar tanpa gangguan, supaya barang-barang bisa diangkut lewat jalan darat tanpa gangguan, mereka sangat memperhatikan keamanan ini. Ya, karena kalau ada banyak perampok, banyak pemberontakan, banyak demonstrasi, banyak kekacauan dan sebagainya, bagaimana petani bisa bekerja untuk menghasilkan anggur, bagaimana orang bisa bepergian untuk berdagang. Ya. Nah, keamanan ini dengan satu sistem yang dikenal sebagai Pax Romana. Pax itu artinya damai, peace. Ya, jadi ini Roman peace atau Pax Romana. Karena itu kekaisaran Romawi itu selalu menempatkan satu batalion tentaranya di kota-kota penting dan kota-kota yang strategis. Ya, jadi kalau kita membaca tentang Cornelius itu ya, kepala pasukan di Kisah Rasul yang kemudian bertobat, dia salah seorang komandan batalion itu, ya, yang ditempatkan di Kaisarea. Nah, Tuhan Yesus lalu menyembuhkan hamba seorang perwira atau kepala pasukan, itu juga salah seorang yang istilahnya tuh centurion. Ya, centurion ini komandan batalion yang ditempatkan di satu kota. Jadi di mana-mana kekaisaran Romawi menempatkan tentaranya supaya kalau ada kekacauan langsung bisa dipadamkan, bisa ditumpas dan seterusnya. Ya, nah ini yang Tuhan bekerja mulai dari sini terus sampai sini sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Ya, jadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus itu di satu wilayah yang sangat luas di Asia Kecil itu ada jaringan jalan raya. Ya, yang dibangun oleh tentaranya Alexander. Ada bahasa Yunani, ya, menjadi bahasa internasional yang dikenal walaupun tidak mahir tapi orang bisa mengerti bahasa itu. Ya, di satu wilayah yang luas. Dan sesudah itu di bawah kekuasaan Romawi ada banyak tentara yang menjaga keamanan dengan Pax Romana. Ya, nah ini yang Tuhan kerjakan. Kemudian Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus lahir itu bukan tahun 0
Masehi ya, tetapi akhirnya setelah diselidiki diketahui itu 4 sebelum Masehi Tuhan Yesus lahir ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus setelah mati bangkit, lalu Roh Kudus dicurahkan ya pada hari Pentakosta. Kemudian Saul itu menganiaya jemaat Tuhan ya, sehingga jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem sekarang harus keluar semua, harus mengungsi dari Yerusalem, pergi ke berbagai wilayah, berbagai daerah, dan sambil mereka pergi mengungsi itu di sepanjang jalan mereka memberitakan Injil ya. Jadi mereka mau pergi mengungsi dari Yerusalem tidak ada kesulitan karena jalan rayanya ada. Ya, nah mereka mau berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak dikenal sepanjang jalan bisa karena ada bahasa Yunani yang sama-sama dikenal. Ya, nah mereka juga tidak diganggu oleh perampok dan sebagainya di pinggir jalan karena ada tentara-tentara yang selalu menjaga keamanan. Ya, jadi ini 3 hal yang Tuhan mempersiapkan dalam sejarah dunia selama 500 tahun menjelang kedatangan Tuhan Yesus dan menjelang Injil diberitakan. Ya, nah itu sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan di dalam Galatia 4 ayat 4 ya. Kita baca Galatia 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4 itu juga dicantumkan di bagian akhir dari handout Bapak Ibu. Galatia 4 ayat 4. Ya. Jadi ini satu ayat yang penting sekali. Di situ Rasul Paulus mengatakan, tetapi mungkin kita baca sama-sama ya kalau Bapak Ibu sudah menemukan Galatia 4 ayat 4. Ya. Galatia 4 ayat 4 di dalam handout halaman terakhir ada di bagian bawah ya. Galatia 4 ayat 4. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya, setelah genap waktunya. Jadi bahasa Indonesia itu ya setelah genap waktunya ya. Tapi dalam bahasa Inggris itu dikatakan when the fullness of the time had come. Ya, ketika kepenuhan waktu itu, kegenapan waktu itu telah tiba. When the fullness of the time had come, God sent forth His Son, ya, born of a woman, born under the law. Ya, jadi ketika kegenapan waktunya, di sini Galatia 4 ayat yang keempat. Ya, jadi kegenapan waktu Tuhan, kegenapan waktu Tuhan itu makan 500 tahun dalam sejarah dunia. Ya, dan Yesus tidak lahir sebelumnya dan Yesus tidak lahir sesudahnya, ya, tidak lahir pada waktu yang kurang atau pada waktu yang terlambat, tidak, tetapi pada waktu yang tepat. Ya, the fullness of the time had come. Itu yang luar biasa. Itu yang disebut kairos, ya, kegenapan waktu Tuhan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Allah mengirim anaknya yang lahir di bawah seorang perempuan, artinya dia lahir dari seorang perempuan, artinya dia manusia sejati, dan lahir di bawah hukum Taurat, artinya dia seorang Yahudi. Ya, jadi ini yang dilaksanakan oleh Allah di dalam sejarah dunia mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Ya, nah, jadi ini yang terjadi pada waktu bangsa orang-orang Israel kembali dari pembuangan ke Palestina, lalu mendirikan kembali bait suci. Di situ ada 3 nabi Tuhan, yaitu 3 nabi Tuhan yang terakhir, ya, Hagai, Sakaria, dan Maleakhi yang bertugas untuk memimpin, menguatkan umat Tuhan pada waktu mereka mengalami banyak kesulitan membangun bait suci itu, ya. Hagai, Sakaria, Maleakhi. Ya, jadi di situ perjanjian lama berakhir sesudah mereka selesai. Ya, jadi pada perjanjian lama berakhir itu sesudah bait suci dibangun kembali. Ya, ini masih dilaporkan di dalam Yeskiel, di dalam Nehemia, dan kemudian di dalam kitab nabi-nabi ini. Persoalan-persoalan yang mereka hadapi di sana. Ya.
Ini dia. Nah, untuk sekarang kita akan berhenti di sini dulu. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silahkan. Ya, silakan Pak. Mungkin karena ruangan tidak terlalu besar, barangkali Bapak suaranya kalau cukup keras barangkali. Makasih Bu, nama saya Benny. Ya. Bu, saya ada dengar beberapa udah lama sih saya dengar ya, entah ini benar atau tidak gitu loh. Jadi ada satu titik ya di mana Tuhan akhirnya sepenuhnya meninggalkan bait Allah itu, jadi sehingga pada saat itu ya, ada, saya juga lupa seperti di bait suci, di kitab suci juga ada bahwa kemudian ada raja itu menajiskan bait Allah. Pada saat itu kan kenapa nggak mati? Karena pada satu titik Tuhan memang meninggalkan bait Allah sehingga si raja itu yang kalau nggak salah dia menajiskan bait suci, dia itu dia tidak apa-apa, tidak mati pada saat itu. Itu sebenarnya gimana Bu? Benar nggak Bu gitu? Oh, jadi rajanya yang menajiskan bait suci itu tidak mati, tetapi ya, sebetulnya Romawi. Tuhan sudah meninggalkan. Ya. Nah, artinya gini ya, Manasye tadi kita sudah baca ya, dengan daftar semua kejahatannya itu kita sudah baca ya, itu dia. Nah, tetapi Manasye yang ya ini misteri Tuhan sekali lagi ya. Manasye itu tidak langsung dibabat oleh Tuhan pada waktu itu loh. Ya, tidak langsung dihukum waktu itu. Sesudah Manasye ada beberapa raja yang berikutnya, keturunannya, lalu sampai Yoyakim. Nah, Yoyakim baru Tuhan mulai dengan Nebukadnezar, begitu ya, yang menyerang Israel, kerajaan Yehuda, itu dia. Nah, tadi sudah kita baca juga Manasye yang jahatnya seperti itu memerintah 55 tahun lamanya. Ya, itu dia. Tetapi oleh karena kejahatannya itu, hukuman tetap harus dijatuhkan oleh Tuhan. Ya, nah kita membaca dari 2 raja-raja. Ya, 2 raja-raja itu mementingkan ketaatan kepada hukum Tuhan. Dari kitab Ulangan, jadi Tuhan memperhadapkan kepada umatnya 2 jalan. Ya, 1 jalan berkat kalau taat kepada Tuhan, 1 jalan kutuk kalau tidak taat kepada Tuhan. Ya, nah Israel memilih jalan yang tidak taat. Ya, nah jadi kitab Raja-Raja menonjolkan hal ini sehingga yang dikatakan dari Manasye kejahatannya semuanya, kemudian hukuman itu tetap dijatuhkan, namun bukan pada masa Manasye, beberapa keturunan berikutnya baru ini semua dilaksanakan. Ya, tetapi kalau Bapak Ibu membaca kitab Tawarikh, ya, nah di dalam kitab Tawarikh itu nanti dicari sendiri ya, nah, biar seru ya. Jadi di dalam kitab Tawarikh itu ternyata Manasye suatu ketika bertobat dari kejahatannya itu. Ya, nah, dia memerintah 55 tahun, dia kemudian bertobat dari kejahatannya itu dan berpaling kembali kepada Tuhan. Ya. Nah, kenapa Tawarikh menceritakan pertobatannya? Kenapa raja-raja tidak menceritakan pertobatannya? Ya. Nah, kitab Tawarikh itu ditulis oleh orang Yahudi sesudah mereka kembali dari pembuangan. Ya. Jadi pada waktu pembuangan itu, lalu bagaimana Tuhan mengizinkan mereka kembali pulang ke Palestina, kembali membangun bait suci. Di situ orang-orang Israel ini ya sadar betapa besarnya pengampunan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Ya, jadi itu disadari. Jadi mereka berdosa begitu hebat, Tuhan menghukum mereka, tetapi Tuhan mengampuni mereka. Ya, jadi itu yang disadari. Sehingga pada waktu kembali dari pembuangan, itu orang-orang yang ada itu lalu menceritakan pertobatannya Manasye. Ya, jadi kitab Raja-Raja sekali lagi mau menegaskan kita tidak boleh mempermainkan Tuhan. Ya, melakukan pelanggaran suka-suka hati kita, tidak bisa itu. Hukuman harus dijatuhkan, disiplin itu harus dilaksanakan.
Ya, tetapi ternyata Tuhan adalah Tuhan yang penuh anugerah. Jadi Tuhan juga mau mengampuni orang-orang yang berdosa ini. Ya, nah itu yang terjadi. Nah, kalau kita baca Yeskiel seperti tadi saya katakan, mulai pasal 1 terus sampai pasal 11 itu semua dosa-dosa itu digambarkan satu-satu ya. Tadi kita sudah baca sedikit, orang Israel itu membangun di dalam bait suci loh. Bayangkan saudara kalau membangun di dalam gereja ini, ya, satu meja sembayang di sini untuk sembayang kepada leluhur. Bisa enggak kita bayangkan itu? Itu yang, ini kalau zaman sekarang ya, itu yang terjadi pada zaman Israel dulu. Di dalam rumah Tuhan, dalam bait suci, dia bangun meja-meja untuk sembahyang kepada dewa-dewa Baal dan Asyera. Ya, jadi itu satu penajisan yang luar biasa. Tetapi Tuhan juga mempunyai ini yang seringkali kita sebut istilah itu remnant, ya, sisa umat yang bertobat, remnant ya, remnant ini ya, sisa umat yang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ya, nah jadi itu yang terjadi. Jadi raja yang menajiskan bait suci itu luar biasa. Di dalam Yeskiel 1 sampai 11 juga kita bisa lihat bahwa Tuhan sudah meninggalkan, mungkin bukan meninggalkan bait suci ya. Saya kira bukan meninggalkan bait suci. Dalam arti apa gitu ya? Saya kira bisa juga karena kehadiran Tuhan di bait suci itu dalam ruang maha kudus gitu ya. Nah, Yeskiel sekarang menggambarkan Tuhan keluar dari bait suci itu ya. Nah, kita baca ya. Yeskiel pasal yang ke-11. Ya. Mungkin pasal 10 dulu ya, pasal 10 dulu. Yeskiel pasal 10. Judul pasal itu kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. 10 ayat 1, lalu aku melihat sungguh di atas cakrawala yang di atas kepala kerub-kerub itu, di atas tabut perjanjian, tampak di atas mereka sesuatu menyerupai takhta yang seperti permata lazurit kelihatannya. Ya. Dan seterusnya. Ayat 3, kerub-kerub itu berdiri di sebelah selatan bait suci. Waktu orang itu masuk ke tengah-tengah roda-rodanya, segumpal awan memenuhi pelataran dalam. Dalam pada itu kemuliaan Tuhan naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu bait suci. Dan bait suci ini dipenuhi oleh awan itu dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Suara sayap kerub itu terdengar sampai pelataran luar seperti suara Allah yang maha kuasa ketika kalau ia berfirman. Ya, itu dia. Nah kemudian ayat 18, ayat 19. Kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka. Waktu mereka pergi, aku lihat mereka naik dari tanah roda-rodanya bersama-sama mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar yang dilihat oleh Yesaya. Ya. Lalu 11 ayat 1, lalu roh itu mengangkat aku, membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan. Ya. Nah kemudian roh Allah itu keluar dari pintu timur itu dan kemudian berada bersama-sama dengan umatnya yang ada di tepi sungai Kebar. Ya. Nah nanti kemudian roh Allah itu kembali masuk dari pintu timur itu Yeskiel pasal 43. Yeskiel pasal 43 ayat 1 ya. Kita lihat Yeskiel 43 ayat 1. Ya, jadi ayat-ayat sebelumnya mulai dengan ayat 40 ini pembangunan kembali bait suci dan seterusnya. Ya, lalu 43 ayat 1, lalu dibawanya aku
ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Ya. Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu, dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar, maka aku sembah sujud. Sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh bait suci itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, jadi kalau dibilang tadi itu Tuhan meninggalkan bait suci itu dalam arti bagaimana sebetulnya yang dimaksudkan, ya itu dia. Oke, ya ada lagi pertanyaan lain, Bapak Ibu? Ya silakan Pak. Terima kasih Bu. Ya. Yang saya mau tanyakan, apa hubungannya dengan yang sekarang yang pidato Presiden Jokowi di dalam KAA bahwa mengatakan Palestina sampai sekarang belum merdeka, ya, baru kan terus ditekankan semua negara ikut bantu untuk memerdekakan Palestina. Apakah ada hubungannya dengan bukan, Palestina sekarang tuh Palestina yang sebagian kecil saja dari Israel itu yang dulu dipimpin oleh Yasser Arafat. Ya, jadi kalau kita bicara Palestina di kitab suci, Palestina itu seluruh wilayah Israel itu, ya. Nah, jadi Palestina yang sekarang itu nama untuk satu bagian kecil Gaza dan seterusnya itu yang mau independen, mau menjadi negara independen, ya. Tadinya di bawah Yasser Arafat, ya, itu yang diperjuangkan lama. Ya, nah kalau dibilang Palestina itu belum merdeka, saya kira itu mungkin beranggapan masih di ya dia satu bagian kecil dari satu wilayah Israel yang besar, ya satu bagian kecil. Tapi dia menganggap dirinya itu sebagai satu negara tersendiri, Palestina, ya. Nah, itu agamanya Islam. Ya, nah mereka terus bertempur dengan Israel ini entah apa saja, ya. Jadi ada banyak masalah politik yang terkait di situ dan seterusnya, ya. Jadi ini beda dengan apa yang kita bicarakan di sini. Yang kita bicarakan adalah umat Israel sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali, Bu? Ya, jadi yang dimaksudkan apa sebetulnya? Yang mau ditanyakan itu apa sebetulnya? Enggak, saya pikir maksudnya dari pernyataan Jokowi ada hubungannya dengan sejarah dari pernyataan, ya maaf sekali saya tidak mengikuti pernyataannya Jokowi itu ya, saya tidak mengikuti itu di situ, ya. Itu jadi Palestina di bawah Yasser Arafat itu adalah menjadi satu-satunya negara. Ya. Jokowi bilang katanya kita sudah menjadi hutang kita semua mengupayakan Palestina itu merdeka. Mungkin maksud Bapak ini apakah kemerdekaan Palestina ini sekarang ini itu merupakan salah satu itu bagian dari rencana Tuhan, janji Tuhan. Tapi namanya saja ya Pak ya, maaf kalau tadi saya bilang Palestina itu namanya saja sama dengan Palestina sekarang, tapi wilayahnya beda loh. Ya, wilayahnya beda dan kepemimpinannya beda. Jadi apa yang soalnya kita sulit untuk menyebut ini, sulit ya, karena kita juga tahunya tuh kalau Palestina itu seluruh wilayah Israel yang di dalam Alkitab, ya, yang di dalam Alkitab. Jadi yang sekarang itu sejarahnya sudah jauh sekali lewat dari apa yang terjadi di dalam Alkitab dan di dalam Perjanjian Baru. Nah, kalau tadi dikatakan Palestina itu terjajah oleh siapa sih? Oleh Israel, gitu maksudnya ya. Palestina itu adalah pemilik negara yang sekarang Israel ini ada. Kemudian pada saat Zionisme datang, itu Palestina itu semua dikalahkan, menyingkir ke jalur Gaza itu, Bu. Jadi Palestina itu adalah penduduk asli pada saat Israel tersebar, jadi diaspora di mana-mana. Jadi gitu Bu kira-kira.
Oh, maksudnya gitu. Ya, tapi saya rasa sih ini bukan Ya, Palestina yang dijanjikan Tuhan yang diomongin sama Ya, Jokowi ya. sepertinya. Ya, jadi saya kira itu ya. Saya kira sudah berbeda sangat jauh ya. Ini umat Tuhan. Jadi Israel ini waktu Tuhan Yesus lahir ya. Nah, itu abad pertama Masehi. Ya, abad pertama Masehi, Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus hidup di situ. Kemudian semua surat-surat di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu sampai tahun 100 Masehi. Nah, Kekaisaran Romawi masih berkuasa sampai kira-kira tahun 325 Masehi. Ya, tahun 325 Masehi. Nah, sesudah itu lalu terjadi penaklukan, peperangan dan seterusnya. Ini nasibnya bagaimana? Kemudian orang Arab juga bisa mengalahkan wilayah ini, ya. Lalu Yerusalem itu dihancurkan lagi, Bait Suci dihancurkan lagi tahun 70 Masehi. Ya, kita bicara masih stop di tahun 0, tahun ya, kelahiran Tuhan Yesus ya. Kita belum bicara selanjutnya tahun 70 Masehi ya. Jadi Bait Suci yang dibangun kembali itu lalu dipugar oleh Herodes menjadi indah luar biasa. Tahun 4 sebelum Masehi, selesai kira-kira tahun bukan tahun 4, mulai kira-kira tahun 18 sebelum Masehi, selesai tahun 60-an Masehi, makan waktu 80 tahun, lalu tahun 70 Masehi itu dihancurkan lagi oleh Kekaisaran Romawi, dihancurkan habis sampai sisa tembok barat yang sekarang masih ada itu. Ya, itu dia. Jadi sesudah itu sejarah Israel bisa macam-macam. Kemudian orang Islam mengalahkan, lalu mengambil kompleks Bait Suci itu, mendirikan Masjid Al-Aqsa itu yang sekarang ada di situ. Ya, nah sesudah itu lalu yang luar biasa tahun 1947, yaitu yang tadi Zionisme itu ya. Nah, lalu mereka itu bertempur dalam waktu 1 minggu mengalahkan semua yang berkuasa di situ dan kemudian menegakkan pemerintahan Israel yang sekarang ya. Nah, seperti Bapak itu tadi katakan, mungkin orang-orang Arab dan Islam yang berkuasa pada waktu itu dikalahkan oleh orang-orang Yahudi ini sehingga mereka menyingkir ke sebagian Gaza itu ya. Nah, itu yang mereka sebut Palestina. Sedangkan orang-orang Yahudi ini menyebutnya Israel. Ya. Nah, itu negara Israel yang kita kenal sampai sekarang. Nah, kalau Palestina menganggap dirinya terjajah, itu ya terjajah oleh siapa? Ya mungkin sebetulnya bukan terjajah ya, karena negara Israel itu saya kira mungkin tidak mencampuri, kalau jajahan itu kan merampas semua hartanya dari situ dan sebagainya gitu kan. Nah, itu saya kira enggak sampai segitu ininya ya. Jadi Palestina yang sekarang itu beda memang dengan yang ini. Ya, oke. Ada lagi barangkali pertanyaan yang ya Bu. Ya, selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Saya ini yang kurang jelas mengenai tadi Ibu katakan Yesus lahir 4 sebelum Masehi. Ya. Yang setahu saya kan itu patokannya itu Yesus lahir 0. Iya, bukan. Jadi dari perjanjian lama perjanjian baru. Jadi Yesus lahir berarti sebelum perjanjian baru itu. Bukan. Jadi tahun ya, perhitungan tahun kalender secara internasional itu diambil kelahiran Yesus itu sebagai patokan ya. Jadi dulu namanya BC, before Christ ya. Lalu sesudah Yesus lahir itu AD. AD itu dalam bahasa Latin Anno Domini. Anno itu sesudah, Domini itu Lord Tuhan gitu ya. Nah, itu dia. Jadi kita ambil patokan itu tahun 0. 0 itu persisnya kapan tuh 0 ya. Enggak ada 1 tahun yang tahun 0 melulu, enggak ada kan. Jadi ini yang terakhir dari sebelum Kristus lahir, lalu sesudah itu langsung menyambung ke sana ya. Nah, tetapi setelah banyak diselidiki, Yesus lahir itu bukan persis yang ditentukan oleh sejarah dunia, penanggalan dunia sebagai tahun 0 ya. Yesus lahir itu sebetulnya tahun 4 sebelum tahun 0 itu, 4 tahun sebelum 0 ya. Jadi disebut 4 sebelum Masehi
Ya, itu dia. Jadi itu aja. 4 sebelum Masehi. Dan ini sudah diselidiki semuanya. Ya. Nah, sekarang istilahnya supaya tidak memakai lagi nama Tuhan kan before Christ ya. Nah, jadi sekarang dipakai istilah BCE ya. Nah, BCE ini bahasa Inggris singkatan before the common era. Jadi era ini masa yang umum yang oleh semua orang. Jadi tidak pakai nama Kristus lagi ya. Jadi sebelum the common era, lalu sekarang sesudah tahun Masehi itu common era CE gitu ya. Jadi buat Indonesia itu sebelum Masehi lalu Masehi ya. Nah, Masehi ini menyangkut kepada Kristus. Itu. Jadi itu menurut penyelidikan para ahli semuanya ya. Iya, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu ya, 0 itu persisnya kapan sih? 0 itu ya. Oke, kalau digambar ya. Kalau digambar ini saya putuskan dulu ya gambarnya ya. Jadi kalau digambar seperti ini kelahiran Tuhan Yesus ya, anggaplah ya. Jadi ini yang dulu orang menganggap 0 ya. Jadi dari sini 100 toh, 100 sebelum Masehi ya. 99 dan 8 terus sampai dengan tahun 1 sebelum Masehi ya. Lalu selesai tahun 1 lalu 0. Lalu sesudah 0 ini kan dari 0 ini kemudian menjadi 1 Masehi. Ya toh. Jadi yang persisnya namanya 0 itu kapan sebetulnya? Ya toh. Apakah ada satu masa di sini 365 hari yang itu tahun 0? Saya kira tidak ada ya. Jadi pada akhirnya orang toh ini tahun 1 sebelum Masehi 1 ya. 1 lalu 365 hari di sini sampai sini, kemudian terus langsung nyambung ke Masehi ya, sehingga ini menjadi 1 Masehi. Nah, ini hanya di dalam pikiran saja. Ya, jadi saya kira tidak ada tahun yang betul-betul namanya, oh dia lahirnya tahun 0. Tidak ada itu ya. Itu dia. Ya, jelas ya. Oke, barangkali ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu?